Kami yakin dan percaya firman-Mu akan Kau sampaikan dengan luar biasa malam hari ini. Yesus, Yesus. Terus kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Ya, mari kita tunduk kepala berdoa. Bapak, kami naikkan syukur apapun yang boleh terjadi, termasuk gagalnya hamba-Mu Pak Stefanus hadir di tempat ini. Kami yakin Engkau punya rencana yang lebih luar biasa. Nah, tentunya hamba berdoa supaya Pak Stefanus dan keluarga semua dijaga dan dilindungi, dijauhkan dari segala bentuk sakit penyakit maupun virus corona ini. Tuhan, malam hari ini tentunya Dewan Musyawarah yang Engkau adakan di tempat ini tidak mengurangi siapapun yang Engkau kehendaki. Nah, apabila istri hamba-Mu yang harus mewakili, maka Tuhan kami yakin urapan yang sama,
karena Engkaulah yang berdaulat, Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang akan menyatakan mukjizat-Mu dan peneguhan kuasa firman-Mu kepada jemaat-Mu, sehingga umat-Mu akan mendapatkan kekuatan, menambahkan iman percayanya lebih teguh lagi, karena tidak akan memandang siapapun yang menjadi pembicara, namun biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan mengatur. Terima kasih, berkati pertemuan Tuhan Blessing malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Waktu saya persilakan Mari Suwarni. Haleluya. Shalom. Shalom. Ini Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Walaupun Pak Stefanus Warno nggak hadir, tapi Stefani Esther Suwarni hadir. Puji nama Tuhan. Ya, pada sore hari ini, mari kita mau bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, ya, yang ada di dalam surat Rasul Paulus yang pertama, ayatnya yang kelima, pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-10. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai 11. Selesai ini, ya. Jadi kita baca seutuhnya. Kita baca bersaut-sautan, ya. Saya ayat 6 atau wanita yang ayat 6, nanti pria yang ayat 7 dan seterusnya. Ayat 6 pasal 5, 1 Petrus pasal 5. Ya, saya tunggu yang tercatat bisa. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai 11. Saya minta yang pria lebih dulu baca 2, 3. Tujuh wanita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 8. Sembilan wanita, lawanlah ia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 10, pria. Bersama-sama, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, kita belajar 1 Petrus 5 ini ayat 6 sampai 11, saudara-saudara. Ya, yang pertama diawali dengan karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Mengapa hal ini dikatakan pada yang ayat yang ke-6 supaya kita merendahkan diri? Karena untuk menjangkau, untuk mengalami ayat yang seterusnya ini harus diawali dengan kerendahan hati kita.
Ketika kita tidak memiliki kerendahan hati, ketika kita memiliki sombongan, tinggi hati, ya toh, kita nggak mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, ya, maka Tuhan tidak akan bersekutu dengan kita. Tuhan mau kalau kita rendah hati. Rendahkanlah dirimu, katakan rendah hati. Nah, berapa banyak kita masih memiliki hati, tinggi hati, yang sombong, ya, suka emosi, ya, suka kita itu punya itu tersinggungan dan sebagainya. Saudara, berapa banyak, ya, seringkali kita jumpai beberapa orang yang seperti ini. Tapi Tuhan tidak mau berkenan dengan orang-orang yang seperti ini, saudara-saudara. Yes. Tuhan pengen kita memiliki kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu juga salah satu dari buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus 1, tapi rasanya 9. Buah Roh Kudus bukan 9, tapi 1 rasanya 9. Pertama apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, itu buah Roh Kudus. Itu harus ada di dalam setiap orang yang percaya. Ya, kalau setiap orang yang percaya lahir dari Allah tidak memiliki buah Roh Kudus ini, itu perlu disangsikan. Perlu dikasih tanda tanya yang besar. Karena apa? Tidak memiliki buah roh. Tuhan mengatakan apa? Barang siapa yang melekat kepadaku, akulah pokok anggur yang benar. Engkaulah carang-carangnya atau engkaulah ranting-rantingnya, maka engkau akan berbuah-buah. Buahnya apa saja? Antara lain buah pertobatan, buah Roh Kudus, dan buah jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Ketika kita tidak memiliki buah-buah ini, saudara, maka kita perlu diragukan sebagai orang Kristen. Sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Atau sekedar kita hanya KTP saja, ya, dan tidak berbuat apa-apa, tidak bisa menjadi kesaksian bagi semua orang. Bahkan firman Tuhan waktu hari Minggu yang kemarin perjamuan kudus, saya berdoa kepada Tuhan sebelum saya menerima perjamuan kudus. Saya katakan, Tuhan, ampuni segala dosaku. Apa yang aku telah perbuat, Tuhan, sucikan aku di dalam darah-Mu yang kudus. Dan berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu hosti ini ya Tuhan. Berbicaralah kepadaku apa yang harus aku lakukan. Ternyata amin, saya bilang amin Tuhan. Ternyata ketika saya ambil, saya tidak pilih-pilih Tuhan. Saya ambil dalam nama Yesus Tuhan, Kau berbicara kepadaku. Setelah saya buka Tuhan, saya menangis saudara. Karena apa? Di dalam Filipi 4 ayat yang kelima mengatakan bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Coba tolong ditayangkan. Filipi 4 ayat 5, saya menangis. Bagaimana kita bisa memperlihatkan kebaikan kita kepada semua orang? Padahal Tuhan bilangkan, aku segera datang, aku sudah dekat. Kapan kita bisa menjadi kesaksian bagi semua orang untuk menyampaikan kebaikan hati kita kepada orang lain, saudara? Yuk kita baca Filipi 4 ayat 5, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui Tuhan sudah dekat. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau gitu kita harus keluar dong kemana-mana supaya orang melihat kebaikan kita. Nggak usah saudara. Kita nggak usah keluar pun
bisa melakukan kebaikan itu ada di dalam rumah. Dengan jalan apa? Pakai WhatsApp, pakai telepon. Bisa jadi berkat. Orang yang sedang sakit di rumah sakit terpuruk, sedang mereka kekhawatiran, sedang mereka menahan kesakitan, tidak ada yang memberi penghiburan dan kekuatan. Tapi kita datang melalui HP, melalui telepon. Hei, gimana kabarmu? Jangan takut ya, jangan khawatir. Tuhan pasti menyembuhkan. Oleh kuasa bilur-bilurmu, engkau sudah sembuh. Ayo perkatakan itu, beri semangat, beri semangat. Nah itu kita bisa jadi berkat. Dan itu kebaikan kita. Untuk supaya orang lain itu bisa mengalami mujizat. Mengalami perubahan. Mengalami pembaharuan di dalam kehidupannya yang sudah terpuruk atau sudah lemah imannya, saudara. Jadi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bukan hanya kita keluar saja, keluyuran kemana-mana. Enggak. Di rumah pun kita bisa angkat telepon, angkat HP, WA. Ya. Nah itu kita gunakan untuk menolong orang lain. Yang setuju katakan? Iya. Ayo kita mau berbuat itu, saudara. Ya, doakan mereka. Nah, di sini kita perlu, saudara. Kenapa kita harus melakukan kebaikan hati kita ini kepada semua orang? Ingat, ayat yang di bawahnya dikatakan apa? Tuhan sudah dekat. Jadi kedatangan Tuhan itu sudah dekat, saudara. Kalau kita melakukan kebaikan itu kepada orang lain, Tuhan ada di dalam kita. Yang percaya katakan, karena hati Bapa, hati yang memiliki roh kasih. Ketika kita melakukan kebaikan kasih ini kepada orang lain, berarti Yesus ada di dalam kita. Setuju, saudara? Itu, ya. Tuhan sudah dekat berarti apa? Tuhan ada di dalam kita. Ya. Nah kalau kita tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa, menengai, ya, pokoknya COVID, ya saudara. Sehingga kita di rumah tingu ya saudara ya, akhirnya bisa apa? Stres. Sekarang banyak orang stres, saudara. Banyak angka perceraian terjadi juga, saudara. Ya, masalah sedikit timbul. Udah tukaran rame, pengen cerai dan sebagainya. Nah ini, di dalam kita percaya kepada Tuhan, dalam rumah tangga kita pasti ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu dimulai dari mana? Dari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka datanglah damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan, iya, itu saudara. Tapi ketika kita ngomel, kita sambat terus, kita mengatakan kata-kata yang negatif terus, kira-kira ada damai sejahtera apa enggak? Enggak ada. Justru apa? Tambah kacau balau. Terus apa? Balon hijau meletus, hatiku tambah kacau. Kalau kita terus galau, you know? Tapi coba kalau kita ya selalu bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita terima kasih Tuhan, kau sungguh baik Tuhan. Penyertaanmu sempurna Tuhan. Kehidupanku hari ini lebih baik dari kemarin. Hari esok lebih baik dari sekarang. Tuhan akan menepati janjinya. Karena itu firman Tuhan. Amin. Nah, untuk selanjutnya saudara. Kita melihat di dalam ayat yang ke-7. Ya. Nah, ayat yang ke-6 tadi sudah dikatakan bahwa rendahkanlah dirimu. Ya, untuk menghadapi situasi yang semakin mencekam ya di dunia ini, bukan semakin baik, tetapi semakin menggelisahkan, semakin mengkhawatirkan, semakin menakutkan, saudara. Ya. Saudara, yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berarti kita
bukan apa-apa tanpa Tuhan. Yang setuju katakan? Iya, katakan tanpa Tuhan aku tidak ada apa-apanya. Ya, hanya dengan Tuhan aku mampu, aku bisa melakukan segala perkara. Bersama Yesus pasti menang. Yes, itu saudara. Nah, yang di sini dikatakan juga bahwa supaya ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Wow, keren. Mau ditinggikan Tuhan? Kuncinya apa? Merendahkan diri. Mau ditinggikan Tuhan, kuncinya apa? Merendahkan diri. Tidak usah sungkan, tidak usah izin. Ya, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan. Bahwa kita itu adalah abu duli jua adanya. Dari debu akan kembali kepada debu. Hari ini ada, besok belum tentu ada, saudara. Jadi hendaklah jangan menyia-nyiakan waktu yang ada ini, yang singkat ini, untuk selalu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Selalu melekat kepada Tuhan. Ya, ini di dalam ayat yang ke-6 supaya kita ditinggikan pada waktunya. Haleluya. Nah, sekarang yang pertama tadi adalah merendahkan diri. Ketika kita merendahkan diri, kita akan mendapatkan bonus apa? Ditinggikan. Amin. Ya, ketika kita rendah diri, kita akan ditinggikan. Yang kedua, di sini dikatakan setelah kita merendahkan diri, ya, apa yang Tuhan katakan? Serahkanlah, ya, ayat 7. Kita baca bersama 2, 3. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saya mau tanya, adakah setiap orang yang di sini tidak pernah khawatir? Ada enggak? Semua khawatir? Kita semua kumpulan orang-orang khawatir. Tapi Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan memberikan kita keberanian. Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Karena Tuhan sudah memberikan kita adalah seorang pemenang dan lebih daripada pemenang. Katakan, aku lebih dari pemenang. Kurang, aku lebih dari pemenang. Yes, gitu. Nah, ya, perkatakan firman Tuhan itu setiap saat. Saudara boleh ngaca setiap hari setelah bangun tidur, mandi, berlias, bedaan, sisiran, boleh ngaca. Tapi ketika saudara mengalami depresi, kekhawatiran itu mulai datang, mulai timbul, ya, ketakutan itu datang, ngoco saudara. Bukan ngoco untuk maca iki bialisku kok tak tambahi, eseduku tak tambahi, bibirku tak tambahi ben wabang nih ya. Enggak, tapi ngoco bilang, namamu siapa? Saya Esther. Hai Esther, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan katakan apa? Serahkan khawatirmu ke dalam tanganku. Aku yang memelihara kamu. Yang percaya katakan? Iya. Ojo keweden saudara. Di sini Tuhan sudah mengatakan serahkan khawatirmu ke dalam tanganmu. Aku yang memelihara kamu. Kalau Tuhan mengatakan memelihara kita, jaminannya pasti ya dan amin. Nek menungso sing janji isuk sore, isuk dele sore tempe ora karah ndak janjinya itu ndak ditepati. Seringkali mengecewakan. Tapi nek Tuhan tidak pernah mengecewakan. Senggolen, Tuhan tidak pernah mengecewakan loh. Ya, percaya terus kepada Tuhan. Ini loh, mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Mengapa? Dikatakan sebab Dia yang memelihara kamu. Ya, karena yang pertama, kalau Tuhan mengatakan serahkan khawatirmu ke dalam tanganku. Alasan yang pertama, Tuhan tidak pernah berdusta.
Loh kok menengai? Bilangan 23 ayat 19. Tolong buka. Bilangan 23 ayat 19. Kita baca yang keras ya. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Baca yang keras supaya rohmu menerima ini dan mengimani dan terjadi sesuai dengan imanmu. Yuk kita baca. Bilangan 23 ayat 19. 23. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Amin. Iya, katakan Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau kita sering berdusta toh, jangan ada dusta di antara kita. Anu gitu ya katanya ya. Karena kita sering berdusta. Bohong itu jangan jangan saudara. Gak usah mbok urui, arek cilik so pinter bujui saudara. Ya, ada ilustrasi anak kecil. Ya ini beneran, anak di sekolah minggu dikasih kolektor 2 koin. 2 seribuan gitu, 2 karena anak masih balita gitu. Terus yang 1 koin ini gelundung ke got saudara. Lo bisa ngomong gini, Tuhan itu uangmu loh Tuhan, yang gelundung ke got hilang. Nah ini uangku loh, ini tak jajan satunya. Lo bujui loh. Isa bilang gitu saudara. Nah jadi anak kecil pun tidak usah diajar kalau tentang dusta. Apalagi wis tuwek. Ya, orang yang sudah dewasa mbae bujui saudara. Padahal loh, orang yang dusta, orang yang bohong, iku bapak iku iblis, saudara. Benar apa enggak? Coba bacanan Yohanes 8 ayat 44. Ayo, tapi kenapa kok sering berdusta? Kenapa kok suka menipu? Ayo 23, yang keras. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah apa? Pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala pendusta. Jadi kalau kita bohong, dusta, bapaknya siapa? Saudara ya saya ngomong ya. Tapi kok dilakoni? Kok tetap kadang-kadang ngelakoni kita dusta? Ya apalagi orang-orang yang di pasar itu ya, kalau jualan itu ya, bilang tuku 1 kilo, teko omah 8 on saudara. Karena dijoli. Ya seringkali gitu. Banyak orang yang berbuat dusta. Kok emang lu ngondi? Oh aku emang no. Padahal bilok-biloknya lain, nah gitu ya. Dusta, kowe semangan, durung. Kowe semangan, wes padahal durung. Nah gitu kan bohong toh. Nah itu, oh gak popo, itu bohong putih gitu ya. Oh dosa kecil, ndak dosa besar. Podo wae, dosa gede, dosa cilik nyemplungin neraka. Batu besar, boto, mbok jegur kali nyemplungnya mana? Sampai mana? Sampai dasar. Kerikil cilik mbok cemplungno sampai mana? Ya itu dosa itu. Dosa kita lakukan besar atau kecil, itu terminalnya di neraka. Oleh sebab itu jangan berdusta. Jangan ada dusta di antara kita. Yang setuju katakan? Yes ya. Apalagi suami istri. Jangan sekali-kali bohong. Lebih baik dimarahi, ya wes aku salah. Tapi kita tidak dusta. Bapak kita tetap Bapak di surga. Haleluya. Amin. Ya. Nah ini ya. Jadi yang ke-7,
Serahkanlah kekhawatiran, segala kekhawatiran kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Kenapa kita menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan? Yang pertama karena Allah tidak pernah berdusta. Katakan Allah tidak pernah berdusta. Yang kedua, ya, tidak ada satupun dari firman-Nya dibiarkannya gugur. Coba kita lihat 1 Samuel 3 ayat 19. 1 Samuel 3 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama. Yang kedua, tidak dibiarkan satupun firman-Nya itu gugur. Kita baca 2-3. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Gak ada firman-Nya itu terus digenapi, saudara. Ya, saudara mau percaya, gak percaya, firman Tuhan itu pasti digenapi. Coba kita baca juga di dalam Roma 9 ayat 28. Roma 9 ayat 28. Yuk, 2-3. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Bagaimana? Sempurna dan segera. Saudara, jangan main-main ya. Firman Tuhan itu pasti digenapi. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita taburkan, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Motivasinya kita bagaimana, diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayo miliki roh takut akan Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena firman-Nya tidak pernah berubah, tidak pernah gugur dan pasti digenapi. Coba sekarang kita lihat juga Ayub 42 ayat 6. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Kalau tadi tidak gugur, yang pertama Allah pasti menepati janjinya. Yang ketiga rencananya tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat yang ke-6. 2-3 baca yang keras. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan aku menyesal dalam coba. Sebentar. Ayub 46 toh. Iya. Ayub berapa? Ayub 42. Ayat 42 ayat 2. Sorry. Ayo 2-3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ini loh saudara, penting kita tak mengerti bahwa firman Tuhan itu pasti digenapi. Ya. Dan juga kita melihat di dalam Roma 9 ayat 28. Tadi sudah ya. Roma 9 ayat 28. Firman Tuhan akan digenapi dengan sempurna dan segera. Ya. Maka sebab itu saudara takutlah akan Tuhan. Karena Tuhan melihat kedalaman kita. Tuhan yang akan menilai kehidupan kita. Ya. Nah, ketika kita tadi sudah diberikan warning, diberikan kita solusi, ya, dan kita ini sekarang harus mengerti keadaan kita hidup di akhir zaman itu Tuhan itu tahu, saudara. Tidak dibiarkan kita sendirian. Tetapi ayat yang ke-8 dikatakan, apa yang harus kita lakukan? Coba 2-3.
2 Petrus pasal 5 tadi, ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Yuk, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, Tuhan ngerti kok bahwa kita itu di sekeliling kita itu adalah iblis yang akan mencari celah untuk masuk di dalam kehidupan kita, untuk dibawa kita kepada apa? Kehancuran, dibawa kepada neraka yang kekal, saudara. Nah, itu kita mengerti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Yang percaya katakan Tuhan sangat mengasihi aku. Tuhan sangat mengasihi aku. Amin. Ya, ketika saudara Tuhan bilang Tuhan sangat mengasihi aku, Tuhan sangat mencintai aku, Tuhan sangat peduli akan aku, Tuhan sangat memprotek dengan darahnya di dalam kehidupanku. Wow, kita itu orang-orang yang luar biasa. Kita itu biji mata Tuhan. Kita itu berharga di hadapan Tuhan. Jangan ada satupun yang minder di antara kita. Amin. Ya wong aku gak duwe, aku gak iso apa-apa. Ya wis sisaku ngene, aku ya piye maneh. Saudara, jangan berkata yang demikian. Tapi katakan, aku bisa. Aku mampu bersama Yesus. Aku pasti berhasil. Amin. Katakan itu saudara, lawan. Nah, ayat yang selanjutnya, ketika kita mengerti bahwa saat ini iblis sedang ada di sekeliling kita. Yang untuk siap menerkam kita. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ayo ayat yang ke-9, bagaimana caranya? Solusinya ini saudara. Ayo kita baca, 2, 3. Lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah dia. Lawan dia siapa? Iblis. Ndak ditambah disuruh moro, ya iblis rene iblis ya, ndak. Tapi lawan dia. Lawannya dengan apa? Iman yang teguh. Kalau kita mempunyai iman ecek-ecek, kita nggak bisa melawan saudara. Ya, iman itu ada yang biasa, ya. Tapi Tuhan ngomong jangan yang biasa nak. Imanmu harus yang teguh, berakar. Ya. Firman Tuhan ada di dalam hidupmu, ada di dalam hatimu, ada di dalam pikiranmu. Sehingga ada di dalam perkataanmu untuk dilakukan. Untuk diperkatakan. Lawan. Kemarin malam sekitar jam 8 atau hampir jam 9 saudara. Saya dapat telepon dari cucu saya yang di Taipei. Dia langsung bilang, Oma, ayo Basaro Oma, ada serangan iblis. Hatiku ini merasakan ada serangan iblis. Oke, saya pada waktu itu ya santai gitu ya, membaca Alkitab. Ayo, sudah langsung saya buka video call sama dia, langsung Basaro saya sama dia. Saya basah roh sampai saya nangis saudara. Saya tangkingi kuasa kegelapan roh jahat yang mengganggunya, yang mengusiknya, yang menghadangnya. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus keluar. Saudara, setelah beberapa lama saatnya kami berbahasa roh saudara. Yang terjadi setelah amin kita berdoa selesai. Terus cucu saya mengatakan, Oma, aku kok bau di sekitarku ini sekarang aku baunya kok harum gitu. Nggak ada yang pakai parfum, tangan-tanganku ya nggak tak pakai semprotan apa-apa, aku yang nggak pakai hand body, hambune enak Oma, seger katanya, wangi. Dia bilang gitu, ya itu Tuhan Yesus bilang gitu, luar biasa, ya.
Jadi kita kalau benar-benar di dalam Tuhan, kita akan peka, saudara. Iblis yang hendak mengganggu kita, ya, kita akan tangking, kita lawan dengan iman yang teguh. Basah roh dengan firman Tuhan. Ingat ketika Tuhan Yesus ada di padang gurun untuk dicobai iblis, apa? Tuhan ngomong apa? Ada tertulis, hai iblis, engkau harus tunduk kepada Allah. Diusir sama Tuhan Yesus dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saja mengusir dengan firman, lah apalagi kita. Kita anak-anaknya, kita harus meniru juga. Untuk mengusir iblis itu dengan firman. Oleh sebab itu, mintalah kita itu harus limpah dengan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan itu, Alkitab itu setiap hari menjadi makanan rohani kita. Supaya roh kita kuat untuk menghadapi segala hal situasi di dunia ini yang semakin gak menentu, semakin jahat, semakin sadis orang-orangnya, saudara. Ya, ini belum benar-benar di akhir zaman yang sungguh-sungguh. Ini baru awal-awal, saudara. Sudah begitu jahatnya manusia-manusia di muka bumi ini. Saya kalau melihat di video WA, ya, ada anak kecil kira-kira umur 5 tahun gitu. Ada seorang tacik-tacik gitu ya. Dia membawa kardus banyak. Membawa kardus dan anaknya kecil itu mainan di bawah gitu. Lah kardusnya itu dijatuhkan satu. Terus dia bilang gini, tolong ambil no toh. Bilang gitu. Lah sama anak kecil diambil no, mau ditaruh ini. Jangan, ini aku sudah berat, tolong bawa no ya, di ngoni mobil ya. Dia bilang gitu. Nah anak kecil ini kan lugu. Mau aja bawa dusnya ini maksudnya bantu ke dalam mobil. Tahu enggak, anaknya ketika naruh mobil langsung didesak sama yang wanita itu. Lah sopirnya itu sudah sindikat untuk menculik. Dan akhirnya anak itu bisa menjerit dan bisa diluputkan, saudara. Seperti itu, saudara. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ya, mereka tidak peduli lagi. Orang yang masuk di lift, di mall-mall, orang satu masuk, terus ada lagi satu langsung masuk. Di dalamnya langsung dirampas, dipukuli, tasnya diambil, keluar. Sekarang banyak kejahatan yang sadis, yang semakin jahat. Itu tergenapi firman Tuhan di dalam Wahyu. Yang jahat semakin jahat. Yang kudus semakin kudus. Orang yang hidupnya kudus, hatinya selalu rindu dan haus akan mendengar firman Tuhan. Ya, setuju katakan? Iya. Ya, itu. Jadi makanya kita enggak salah kalau kita itu percaya sama Tuhan Yesus. Jangan sampai iman kita akan runtuh, iman kita akan jatuh, iman kita akan terus meredup, saudara. Tapi kita harus semakin menyala roh kita. Ya, untuk apa? Melawan dengan iman yang teguh. Ya. Nah ini ayat yang ke-10 kita baca. Yuk 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan 1. Melengkapi, 2. Meneguhkan, 3. Mengokohkan, menguatkan, 4. Mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ini jaminannya Tuhan, saudara. Tidak usah saudara bimbang. Tidak usah saudara khawatir lagi. Tidak usah saudara ketakutan lagi. Virus corona itu tetap ada. Tapi kita nggak usah perlu khawatir apapun. Tapi asal kita jaga kesehatan kita, kebersihan kita. Ya, kita mau taat akan peraturan pemerintah. Harus begini. Kita taati semua, saudara.
maka kita pasti diluputkan. Amin. Katakan, aku diluputkan dari corona. Tidak ada yang sakit corona di sini. Semuanya sehat. Katakan, aku sehat. Aku kuat. Amin. Iya, saudara harus perkatakan. Ojo nih, piye yo? Engko no rono iku petok iku engko nek kenek piye yo? Loh, pikirannya sudah begitu terus, khawatir terus, takut terus. Saudara, orang yang tidak pernah keluar, seorang ibu di rumah saja, dia belanja dengan orang yang lijo di jalan itu, kena corona, saudara. Kenapa? Susu E2E itu ada virusnya. Kalau kita ditentukan kena ya kena. Tapi kalau kita tidak ditentukan kena, Tuhan meluputkan. Kita akan terus sehat sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan disempurnakan. Amin. Karena Tuhan memberikan jaminan pada kita, aku yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Artinya apa? Kalau kita kuat, teguh, kokoh, ya, kita akan tidak tergoyahkan. Amin. Paku loh nek ditutuk, ya, ditutuk sampai ambles, kira-kira bisa goyang enggak? Enggak bisa. Kita juga seperti itu dengan Tuhan. Memiliki iman yang kuat, yang kokoh, tidak tergoyahkan. Ketika kita memiliki iman yang kokoh tidak tergoyahkan, ya, kita juga bisa dilihat di hasilnya 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Yuk. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Apa yang kau lakukan untuk Tuhan diperhitungkan. Katakan satu dengan yang lain, diperhitungkan. Amin. Iya, saudara datang sini malam hari ini, diperhitungkan semuanya. Benar saudara, kita saat ini enggak melihat kenyataannya, tapi itu akan terjadi dan pasti terjadi. Karena Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya, Tuhan tidak pernah ragu dan tidak akan gugur firman-Nya. Tuhan akan mengerjakannya tepat pada waktunya. Haleluya. Percaya enggak? Tuhan itu sangat sayang bagi kita. Ya, kita harus ngerti ini, ya. 5 hal ini harus kita tahu, ya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada di dalam kita. Kalau kita khawatir dan takut itu kadang-kadang pernah ya kita alami manusiawi. Ya, semua kita pernah ngalami. Tapi janganlah kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga kita akan stres. Soalnya apa? Sing diiling-iling kuatire, sing diiling-iling kewedeni. Tapi kalau kita ingat firman Tuhan, kita tidak akan stres. Kita akan menjadi orang yang kuat. Kita menjadi orang yang mau menang dalam segala hal. Kita akan bisa menjadi orang yang mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan bisa terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Amin. Ketika kita berdoa atau kita menyanyi, Tuhan Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami saat ini. Kita bisa meneteskan air mata loh Tuhan. Saudara, benar. Bagaimana caranya kamu berdoa? Bagaimana caranya kamu memuji Tuhan? Bagaimana caranya kamu respon membaca firman Tuhan? Itu seakan-akan Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Itu yang mengubah hidup kita. Kita nggak bisa mengubah
isi Alkitab ini, tapi Alkitab bisa mengubah kita. Amin. Firman Tuhan bisa mengubah kita. Kita tidak bisa mengubah isi Alkitab. Amin. Iya, ya, jangan ketakutan berlarut-larut. Tetapi miliki damai sejahtera daripada Allah Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa didapat dari mana? Kalau kita mengucap syukur. Coba saudara pagi hari waktu bangun, terima kasih Tuhan. Aku naikkan syukur kepadamu. Engkau sungguh Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu Tuhan mendampingi kami. Engkau Allah yang selalu memprotek kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Aku banggakan Engkau Bapa. Maka kita akan memiliki roh damai sejahtera. Mengalir ke atas kehidupan kita. Tapi kalau pagi hari mateng we, ngok piye ya? Ngok iki mangan apa? Gak di duit. Ngok sapa neh ya sing ape diutangi ya? Ngok piye ya? Ngok umpama gitu. Rasanya bimbang terus, kuatir terus. Aku ape bayar sekolah anakku piye? Engko aku ape butuh iki piye? Serahkan segala khawatirmu ke dalam tangan Tuhan, karena Dia yang memelihara kamu. Amin. Nah, sekarang yang terakhir, ya, yang terakhir, kenapa kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya, ya? Kenapa kita menaruh pengharapan kitanya kepada Tuhan, ya? Karena ayat yang ke-11, ayo kita baca, 2, 3. 2 Petrus pasal 5 ayat 11, kita baca bersama-sama 2, 3. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan. Katakan, Dia yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Katakan. Amin. Ya, kalau Dia yang punya kuasa, tidak ada kuasa yang lain yang bisa menentangnya. Amin. Serahkan seluruhnya dalam tanganmu. Kita tetap terus percaya. Bagian kita percaya sungguh-sungguh. Bagian kita berdoa. Bagian kita menyembah dan memuji Tuhan. Bagian kita benar-benar kita memasukkan firman itu di dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita lakukan. Praktek hidup. Seperti firman Tuhan yang katakan. Maka kita pasti sampai ke Yerusalem baru. Haleluya. Iya, puji Tuhan, ya. Di sini kita belajar firman Tuhan, semakin hari biar semakin menjadi dewasa rohani. Tidak sebagai kanak-kanak rohani. Kemarin seperti itu, hari ini seperti ini, besok seperti kemarin juga, saudara. Ayo kita mau, ya, lebih hari kita menjadi bertumbuh di dalam kedewasaan rohani kita. Sampai mencapai kesempurnaan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya undang pemain musik, leader singer. Tutup Alkitab saudara, catatan saudara. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, pasti digenapi saudara. Oleh sebab itu jangan sampai kita undur sedetik pun. Jangan sampai kita tidak beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak melayani Tuhan. Ya. Mari kita mau sungguh-sungguh pada akhir zaman ini lebih melakukan firman-Nya daripada melakukan kehendak kita sendiri. Kekuatan saya undang saudara-saudaraku bangkit untuk berdiri. Yesus. Kekuatan
hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Yesus. Amin Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Amin. Dan Kau Tuhan penuh kuasa, oh sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saya minta pria saja yang menyanyi, wanita berdoa. Kekuatan hidupku. Pria. Ku dapat dalam Yesus. Terima kasih. Pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Wanita saja katakan kekuatan. Pria berdoa. Ya Tuhan, tidak ada didapat yang lain selain di dalam Engkau saja Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkanku Tuhan, di dalam segala hal. Engkau setia, Engkau terus menopangku Tuhan. Berseru berharap dalam, bersama-sama ajaib. Kau angkat tanganmu. Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Bapak, kembali kami mensyukuri karena di dalam setiap himpunan orang percaya yang hadir, di dalam setiap dewan musyawarahmu, mengandung rahasia yang besar.
antara lain adalah Engkau selalu meneguhkan, mengokohkan, menguatkan, dan menyertai umat-Mu. Bahkan mereka yang tidak berdaya sekalipun, Engkau tidak pernah meremehkan. Engkau menerima mereka apa adanya. Malam hari ini ya Tuhan, Engkau terus bekerja di dalam setiap orang percaya. Sebagaimana yang Engkau ketahui, mereka datang dalam bait-Mu untuk merendahkan diri, mencari wajah-Mu, dan berseru kepadamu, maka Engkau tidak pernah terlambat untuk menolongnya. Engkau terus mendengarkan seru doa mereka, dan Engkau selalu memberikan pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat-Nya agar supaya menjadi penolong yang handal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin.